Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara Talk Show eksklusif Jambi TV. Bersama saya Salsayu Amelia yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Pemirsa, fenomena yang terjadi saat ini seringkali diperbincangkan di tengah masyarakat. Hari ini, yang menjadi aktor utama korbannya adalah masyarakat. Namun sebetulnya persoalan ini seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama di Provinsi Jambi. Terkait hal ini dengan tema strategi optimalisasi penanggulangan illegal drilling. Dan yang akan menyuarakan hari ini adalah Bapak Kombes Pol Christian Tori sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara, Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Selamat datang Bapak Kombes Pol Christian Tori SIK. Apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Mbak, terima kasih Mbak diundang. Saya pemirsa berkesempatan hadir di sini. Dulunya beliau adalah seorang Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi. Ya benar Mbak. Dan pengalamannya juga sangat luar biasa tentang penanganan kasus yang ada di Provinsi Jambi. Baiklah Pak, sebenarnya apa pengalaman Bapak sehingga sampai ke titik ini menjadi sesuatu yang mungkin berguna untuk di masyarakat? Baik ya, sebagaimana yang tadi Mbak Salsa sampaikan bahwa saya pernah berdinas di Polda Jambi sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus kurang lebih selama 2 tahun. Nah setelah dinas itu saya diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan sekolah staf dan pimpinan tinggi Polri Sespimti di Lembang. Nah sekolah ini untuk membentuk calon-calon pimpinan Polri tingkat tinggi di masa yang akan datang. Nah, wow. Iya Mbak. Luar biasa ya Pak ya? Ya jadi Berapa saya tahun di Jambi, bersyukur Pak? Bisa diberikan kesempatan setelah saya berdinas di Polda Jambi dan mungkin atas beberapa prestasi yang bisa saya capai, akhirnya pimpinan melihat ya saya diberikan kesempatan untuk sekolah. Itu kurang lebih 7 bulan saya sekolah di sana Mbak. Iya. Dan akhirnya saya sudah selesai menyelesaikan pendidikan di tahun 2024 kemarin. Kemudian saat ini saya sudah menjabat di jabatan baru di Bareskrim sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Wow, luar biasa pemirsa. Dan sebenarnya Bapak Kombes Pol Christian Tori ini dulunya lulusan Akademi Kepolisian Batalion Wirasatya tahun 1996. Luar biasa ya. Iya. Dan tugas pertama pemirsa, beliau juga pernah bertugas di Sumatera Selatan sebagai apa Pak? Wah, banyak pengalaman saya waktu Polda ya? berdinas pertama kali di Sumatera Selatan. Pertama kali itu saya ditempatkan di Polres Muara Enim sebagai Pamapta, kemudian Kapolsek. Selanjutnya saya dipercayakan menjadi Kasat Reskrim di Polres Belitung. Selanjutnya Kasat Reskrim lagi di Polres Lahat. Kemudian selanjutnya Kasat Reskrim lagi di Polres Musirawas Lubuk-Linggau. Wow. Dan saya kemudian dipercayakan untuk mengikuti pendidikan PTIK di Jakarta. Ya? Itu tahun berapa Pak? Tahun 2003. Tahun 2003. Ya, kemudian selesai 2005 saya ditempatkan di Polda Kepulauan Riau. Kemudian di sana saya menjabat beberapa jabatan, diantaranya saya pernah menjabat Kabak OPS ya? Kabak Ops di Polresta Tanjung Pinang, kemudian Kasat Reskrim di Poltabes Barelang Batam, kemudian Wakapolres di Tanjung Pinang, dan setelah itu saya sekolah lagi Mbak. Iya. Saya sekolah lagi Sespim. Sespim? Iya. Itu tahun berapa? Tahun 2011 saya sekolah Sespim. 2011. Dari sekolah Sespim itu saya lulus, kemudian saya ditempatkan di Polda Kalimantan Timur. Wow. Di sana saya juga menjabat diantaranya menjadi Kasubdit Jatanras di Polda Kalimantan Timur, kemudian diberi kesempatan menjadi Kapolres di Nunukan, kemudian diberikan kesempatan kedua menjadi Kapolres lagi di Polres Pasir, masih di Polda Kalimantan Timur,
dan setelah itu menjadi Wadir Krimsus di Polda Kalimantan Timur. Ya, sebagai penyidik Madya Tipiter Bareskrim Polri itu tahun berapa, Pak? Itu tahun 2020 saya jadi penyidik Madya sebelum di mengikuti Tipiter. sekolah ini ya, sekolah staf pimpinan ini. Enggak, dari sana kemudian saya diberi kesempatan menjadi Direktur Reskrimsus di Polda Jambi. Oh, Setelah itu abis baru itu ya? saya diberikan kesempatan mengikuti sekolah Sespimti itu di Iya. Lembang, Bandung. Dan luar biasanya pemirsa, tahun 2024 dipercaya sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara. Amin, Ya, iya. Bareskrim Polri, luar biasa. Dan sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga Bapak siapa nih? Panggilannya saya enaknya siapa? Panggil enak aja, panggilan Mas, nama kecil saya biasa itu dipanggil Kris gitu Oh, loh. Kris. Iya. Jadi saya bisa sapa beliau pemirsa dengan Pak Kris ya? Iya, iya, boleh Mbak, yang simpel aja. Iya. Jadi apa yang melatar belakangi sehingga memang dengan jabatan-jabatan yang sangat banyak ini, apa yang dukungan keluarga kah? Atau memang ada sesuatu yang harus diterapkan di kehidupan pribadi Bapak? Jadi memang saya hampir 90% bertugas di reserse ya. Karena dari riwayat jabatan saya mungkin memang sudah habit saya, sudah hobi saya. Dan mungkin naluri saya juga, ketertarikan saya untuk berdinas di reserse. Karena reserse ini ilmu yang selalu berkembang. Dia berkembang mengikuti peradaban, perkembangan zaman dan teknologi. Semakin teknologi maju, perkembangan zaman semakin maju, peradaban manusia semakin maju, timbul kejahatan-kejahatan baru. Betul. Timbul kejahatan-kejahatan dengan modus dan dimensi baru. Iya. Dan ini akan memacu kita untuk belajar untuk bagaimana menghadapi kejahatan baru ini. Jadi itulah yang menantang saya. Sehingga Jadi ini penuh dengan tantangan ya, ya Pak? betul Mbak, kalau ilmu reserse itu ya memang selalu, ya tadi saya katakan, dia selalu berkembang seiring sejalan dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan Iya. peradaban umat manusia. Bagaimana cara kita menerapkan pembelajaran, karena jiwa terus ingin belajar ini sangat tidak mudah gitu untuk diterapkan. Mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih. Ya, yang pertama tentu ketika timbul kejahatan dimensi baru, kita harus menguasai, mempelajari, mengetahui. Dengan cara mungkin kita mengikuti pendidikan. Ada biasa yang kita sebut pendidikan kejuruan. Nah, Iya. itu dibagi di situ spesialisasi tentang kejahatan-kejahatan dimensi baru ini. Situ kita belajar tentang bagaimana modus, bagaimana pola, cara, dan kemudian bagaimana menanggulangi, mengatasi, menghadapi, mengungkap kasus-kasus ini. Sehingga kebiasaan inilah yang akan menjadi habits itu ya, Pak, Iya, ya? iya. Jadi itu kembali memang dari apa ya? Dari panggilan hati, panggilan jiwa gitu loh. Ada orang yang mungkin passionnya di lalu lintas, di Iya. Brimob, kemudian dan ada beberapa kan ada bidang tugas di kepolisian ini kan. Betul. Nah, salah satunya ya di reserse itu, reskrim, ada intel juga. Nah, itulah yang mungkin yang menjadi passion saya, yang menjadi minat dan bakat saya di reserse, seperti gitu Mbak. Sehingga sekarang ini dipercaya di Bareskrim Polri ya. luar Iya, biasa, Pak, ya. amin itu. Karena memang kadang-kala pada saat penempatan pada suatu jabatan kepada seseorang tentu dilihat dari riwayat tugas, riwayat kerjanya gitu. Begitu ya, Pak, ya? Iya, Mbak. Apakah ada dukungan dari keluarga, Pak? Ya tentu itu nomor satu ya, Mbak, Nomor ya. satu ya? Dukungan dari keluarga, dari istri, dari anak-anak, dari orang tua, dari kakak beradik dan sanak keluarga ya, tentu Iya. mendukung. Ya, yang jelas ya dukungan doa dan motivasi semangat serta ya selalu mendampingi kita dalam melaksanakan tugas. Itulah modal dan kekuatan kepada saya, sehingga saya pun terinspirasi dan
ada motivasi semangat untuk bisa bertugas dengan baik. Baik pemirsa, inilah kisah dari perjalanan seorang Bapak Kombes Pol Kristiantori SIK yang juga sebagai Kasubdit 1 Keamanan Negara Direktorat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri. Dan tentunya pemirsa, terkait dengan tema kita kali ini dalam talk show eksklusif Jambi TV yang tentang penanggulangan illegal drilling akan sesaat lagi kita bahas secara mendalam. Jangan kemana-mana, tetap di talk show eksklusif Jambi TV.